Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Rizkia, NIM 2017 12065. Oke, jadi di sini saya membuat video kali ini saya akan menjelaskan tentang reksadana, yaitu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen saya memenuhi mata kuliah pasar modal. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, yaitu pada esok hari, hari Jumat insya Allah, itu akan membahas tentang reksadana. Adapun sebelumnya kemarin kita itu sudah disuruh untuk mencari reksadana sesuai kriteria kita, baik itu reksadana konvensional, reksadana syariah ataupun reksadana lain-lain. Oke, jadi di sini yang pertama, saya pribadi Muhammad Alvin Rizkia mengambil reksadana pasar uang. Jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman, terkait reksadana itu dijelaskan dimanapun itu aslinya ada tiga. Akan tetapi yang terakhir itu merupakan gabungan atau campuran dari ketiga reksadana tersebut. Yaitu yang pertama, yang biasa digunakan oleh orang-orang, yaitu terkait reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Di sini reksadana pasar uang itu merupakan reksadana yang bisa digunakan oleh semua kalangan. Orang yang memiliki harta, ya mohon maaf, memiliki harta rendah, menengah, maupun yang memiliki harta tinggi pun itu juga bisa. Karena di sini reksadana pasar uang kita investasi mulai 10.000 itu sudah bisa melakukan investasi, teman-teman. Untuk yang kedua, kita reksadana untuk yang dalam artian tetap, yaitu reksadana pendapatan tetap. Dan yang ketiga, reksadana untuk yang jangka panjang, yaitu reksadana saham. Dan yang terakhir tadi yang saya katakan gabungan dari ketiga reksadana tersebut, yaitu reksadana campuran. Oke, kali ini saya mengambil sampel yaitu terkait reksadana pasar uang. Yang saya gunakan di sini yaitu Maybank Group. Jadi dijelaskan bahwa PT Maybank Group ini merupakan PT pusat, perusahaan pusat yang mengelola tentang bidangnya. Adapun di sini setelah saya cari referensi di internet, di buku dan lain-lain, itu yang sebagai manajer investasinya itu dijelaskan PT Maybank Asset Management, atau di sini dijelaskan PT Maybank AM. Di sini pula dijelaskan bahwa manajer investasi yaitu PT Maybank Asset Management sebagai manajer investasi sudah mendapatkan izin dari OJK sejak tahun 2002. Jadi dapat diketahui teman-teman, mulai tahun 2002 sampai sekarang ini, sampai 2020, PT Maybank Asset Management ini sudah bergerak hampir sekitar 18 tahun, kemungkinan hampir sekitar 18 tahun. Di sini tercatat bahwa sejak berdiri PT Manajemen Aset PT Maybank Asset Management ini mengelola sekitar 6,24 triliun itu per akhir Maret 2020. Dapat dibayangkan teman-teman bahwa di sini manajer investasi yang ada di PT Maybank Group ini otomatis sudah profesional sekali, karena per April Maret 2020 ini sudah mengelola aset 6,24 triliun. Bahkan tadi saya mencari referensi di internet juga dijelaskan bahwa di 2019 keuntungan return yang didapatkan oleh PT Maybank Asset Management ini sudah mencapai 6,91%. Dapat dibayangkan teman-teman, ini bukan merupakan jumlah yang kecil. Bahkan tadi pula dijelaskan ada 5 perusahaan yang menurut OJK itu returnnya yang paling tinggi di 2019. Salah satunya ini yaitu PT Maybank Asset Management. Adapun tadi sudah saya lihat, bahkan sudah saya download dan saya pelajari terkait fun fact sheet yang ada di perusahaan. Di sini menjelaskan bahwa kebijakan investasinya itu seperti ini, teman-teman. Kebijakan investasinya yaitu bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam portofolio efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi penjelasan terkait ini, yang pertama tadi saya menggunakan reksadana pasar uang. Yang saya ambil contohnya yaitu perusahaan pusatnya PT Maybank Group, dan yang menjadi manajer investasinya yaitu PT Maybank Asset Management.
mendapatkan izin dari 2002, return yang didapatkan di tahun 2019 itu sudah mencapai 6,91, dan sejak berdiri itu sudah mengelola 6,24 triliun sampai sekarang. Untuk kebijakan ini sangat bagus sekali yang ditetapkan oleh manajer investasinya sehingga dapat tetap berjalan sampai di 2020 ini, yaitu memperoleh pendapatan investasi yang stabil. Jadi PT Maybank Asset Management ini tidak semata-mata mencari keuntungan, mencari return yang besar, akan tetapi dia itu mementingkan investasinya itu stabil, yang terpenting stabil. Jadi setiap per bulan, setiap per tahun itu dari PT Maybank Asset Management selalu meng-cross check, selalu melihat, oh ini nanti kebijakannya seperti apa, ternyata stabil. Terus kemudian selain itu juga memberikan likuiditas yang sangat tinggi. Adapun likuiditas itu kan menjelaskan kemampuan suatu perusahaan untuk mengembalikan utangnya gitu. Jadi mungkin itu singkat presentasi dari saya, pembuatan video dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah materi, mohon kalian bisa memberikan masukan di komen di bawah ini, di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita senantiasa masih mau belajar, walaupun ilmu kita sudah tinggi, tetapi kita selalu belajar, nantinya kita akan memiliki masa depan. Itu cukup sekian dari saya, Muhammad Alvin Rizkia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.